Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba bedah strategi dakwah dari Takmir Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang ya? Ini bukan masjid sembarangan loh. Betul, masjid tertua di Palembang, penuh sejarah pastinya. Iya. Nah, sumber kita kali ini dari sebuah studi sosiologis, sebuah skripsi sebenarnya, yang mencoba melihat gimana sih masjid ini dikelola dan menyebarkan pesannya. Benar. Jadi kita mau lihat gimana Masjid Agung ini berusaha tepat relevan ya. Itu dia, gimana mereka menggabungkan tradisi yang kuat sama pendekatan modern. Dan pasti ada tantangannya juga kan? Nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti. Oke, mari kita mulai ya. Boleh? Kita mulai dari visinya dulu deh. Masjid Agung ini kan ingin jadi masjid teladan, pusat pembinaan umat di Sumatera Selatan. Visi yang besar ya. Besar, didirikan tahun 1748. Lama sekali itu. Arsitekturnya juga unik kan? Ada campuran Nusantara, Tiongkok, Eropa. Iya, itu mencerminkan sejarah Palembang juga. Nah, pertanyaannya, gimana takmir atau pengurusnya ini mewujudkan visi besar tadi dalam kegiatan sehari-hari? Oke, jadi studi ini nunjukin kalau mereka pakai pendekatan multistrategi. Ada banyak cara gitu. Multistrategi, maksudnya? Kuncinya itu di keseimbangan. Antara menjaga tradisi yang udah lama ada, sama merangkul cara-cara baru yang lebih modern. Oke, keseimbangan ya. Tradisinya apa aja tuh yang dijaga kuat? Nah, yang dijaga itu tradisi yang sesuai mazhab Syafi'i dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan mayoritas di sana ya. Iya, ya. Contohnya, ada kajian rutin namanya Ciawisan, itu ngaji kitab kuning habis subuh. Terus ada zikir bareng, baca ratib. Itu udah turun-temurun kayaknya. Praktek-praktek yang udah mengakar ya. Betul. Terus gimana mereka menyimbangkannya sama yang modern? Kan zaman sekarang udah beda banget. Nah, ini nih bagian menariknya. Mereka ternyata cukup melek teknologi. Dakwahnya itu lewat internet juga. Oh iya, pakai apa aja? Media sosial pasti, Facebook, Instagram, YouTube, itu aktif mereka pakai. Bahkan sampai kerjasama sama MAP TV, itu TV lokal. Terus siaran khutbah Jumatnya juga masuk RRI Palembang. Wah, serius juga ya garap online-nya. Iya, tujuannya jelas, biar jangkauannya luas. Nggak cuma yang datang ke masjid aja. Sekaligus ya itu tadi, buat kasih konten positif lah di internet. Oke, jadi ada sisi tradisi ritual, ada sisi jangkauan modern lewat teknologi. Kalau kita lihat lagi di studi ini, kayaknya fokus ke manusianya kuat banget ya. Tepat, pembinaan manusianya itu penting banget buat mereka. Generasi muda terutama. Iya, generasi muda dan juga kelompok yang mungkin butuh perhatian lebih. Buat yang muda, ada pendidikan kader ulama, PKU. Gedungnya khusus malah. PKU, tujuannya apa tuh? Ya buat nyiapin calon-calon ulama, pemimpin masa depan. Tapi nggak cuma itu. Anak mudanya dilibatkan langsung lewat IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Oh, Irma, kegiatannya apa aja di sana? Macam-macam. Ada puntau atau silat, terus hadroh, musik rebana itu, ada futsal juga. Jadi pendekatannya lewat kegiatan yang disukai anak muda. Menarik. Jadi bangun karakter sama loyalitas lewat hobi ya? Bisa dibilang gitu. Terus, selain anak muda, ada juga perhatian ke kelompok lain. Kelompok mana tuh? Yang mungkin agak terpinggirkan. Kayak masyarakat miskin kota, anak yatim, terus mu'alaf. Mereka dibantu, dikasih pelatihan, dibimbing agamanya juga. Wah, itu aspek sosialnya jalan banget ya? Iya, itu kan bagian dari nilai Islam juga ya, peduli sosial. Nah, di sisi lain, buat menjaga kualitas ibadahnya sendiri, standarnya tinggi. Standar buat petugas masjidnya maksudnya, kayak imam, penceramah. Betul, spesifik banget standarnya. Misalnya nih, imam Masjid Agung itu syaratnya harus hafal 30 juz Al-Quran. Hafal 30 juz? Wow. Iya, dan harus paham fikih sholat. Penceramah juga gitu, nggak bisa sembarangan. Materinya harus jelas rujukannya, sanad kitabnya jelas. Ada lagi? Ada lagi instruksi penting, jangan bahas isu khilafiyah, masalah-masalah yang bisa bikin perdebatan atau pecah gitu. Oke, biar lebih kondusif ya. Mungkin gitu tujuannya. Bahkan muadzin pun ada kriterianya. Suaranya harus merdu, lafalnya benar. Detail ya, ini menunjukkan keseriusan menjaga kualitas. Banget. Kualitas ibadah dan ilmunya dijaga. Oke, jadi manusianya diperhatikan, baik jamaah maupun petugas. Tapi kan kenyamanan fisik masjid juga penting ya, biar orang betah.
Betul sekali. Studi itu juga nyebutin soal upaya peningkatan sarana terus-menerus. Contohnya apa? Ya, hal-hal kayak nambah AC biar adem, terus ada klinik kesehatan kecil, ada biro konsultasi agama juga. Lengkap juga ya? Tujuannya biar jamaah nyaman, dan masjid jadi pusat kegiatan yang enak dan mendukung lah. Oke, kalau kita rangkai semua ini ya, jaga tradisi, pakai teknologi, investasi ke orang muda dan rentan, standar petugas tinggi, fasilitas nyaman, jadi gambaran besarnya apa nih? Gambaran sebuah institusi yang tua, tapi dinamis banget. Mereka nggak pasif, tapi aktif nyari cara biar tetap relevan dan misinya tercapai. Tapi ya itu, Tapi ada tapinya ya? ada tantangannya. Studi ini juga jujur soal itu. Nah, ini penting nih. Apa aja tantangan atau kendala utamanya? Ada beberapa yang disebutin. Pertama, soal dana. Ketergantungan sama donasi jamaah itu ternyata cukup besar. Itu jadi masalah pas kapan? Pas pandemi COVID-19 kemarin, itu terasa banget. Kan kegiatan banyak berhenti tuh berbulan-bulan. Iya. Masjid banyak tutup atau dibatasi kan? Nah, akibatnya donasi turun drastis. Jadi, ketahanan finansialnya agak goyah pas ada kejadian tak terduga gitu. Jadi ada kerentanan di sisi dana ya? Ada lagi? Ada soal manajemen penceramah. Jumlah yang memenuhi kualifikasi tinggi tadi kan terbatas ya? Terbatas jumlahnya. Iya, jadi kadang jadwalnya bentrok atau ada isu soal ketepatan waktu juga disebut di sana. Oke. Jadi tantangannya di finansial sama logistik SDM penceramah ya? Kurang lebih begitu yang disorot utama. Oke. Jadi kita udah lihat nih gambaran Masjid Agung Palembang. Ada upaya kuat menyeimbangkan tradisi kayak ciawisan sama jangkauan modern lewat YouTube. Ada pembinaan kader ulama, tapi juga ada bantuan sosial. Tapi di balik itu, ada perjuangan soal dana dan jadwal. Iya, ini nunjukin betapa kompleksnya ya ngelola institusi sebesar dan sepenting ini di zaman sekarang. Selalu ada proses menyeimbangkan, tarik ulur terus antara warisan masa lalu sama tuntutan masa kini. Nah, buat Anda yang menyimak, mungkin cerita Masjid Agung Palembang ini bisa jadi bahan renunan juga. Coba lihat di sekitar Anda, institusi-institusi bersejarah lain, entah itu tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau mungkin organisasi budaya. Gimana mereka menghadapi tantangan yang mirip? Betul, gimana mereka menyeimbangkan tradisi yang udah kuat banget sama kebutuhan untuk terus beradaptasi di dunia yang berubah cepat ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan mungkin ya. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.